Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Wong Deso. Kali ini saya mau sedikit membahas tentang driver ya dulur. Jadi ini sekedar berbagi pengalaman saja. Berbagi pengalaman untuk dulur-dulur biar nanti dulur-dulur tahu ya apa kelebihan dan kekurangan driver yang memakai tripod. Jadi di sini ada dua driver. Yang satu ada buat setting DCO dan bias, yang satu enggak ada ya dulur. Jadi untuk ini driver 506, kemudian ini driver 504. Kebanyakan driver sih ada ya untuk tripodnya. Jadi kita bahas kekurangan dan kelebihan driver yang memakai tripod VR DCO dan bias itu. VR DCO dan bias ini kita bahas kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama kita bahas kekurangannya dulu ya dulur. Nah, untuk driver seperti ini yang memakai VR DCO dan bias, ini kekurangannya satu, dia harus seringkali ngecek ya dulur. Misal mau ngejob atau apa, kita harus cek untuk bias dan DCO nya, karena ditakutkan ini berubah ya, karena berubah itu biasanya mempengaruhi kinerja final, terutama untuk bias. Nah, ini kinerja finalnya akan berpengaruh sekali. Kemudian untuk DCO nya juga, ini juga perlu dicek. Jadi misal DCO nya tripodnya rusak ya, biasanya tripod kalau yang biasa seperti ini gampang rusak, jadi tripodnya harus sering dicek. Kalau beli, kalau bisa yang bagus ya, biasanya mudah rusak. Kemudian dan settingannya berubah, jadi kita harus sering mengecek. Jadi untuk kekurangannya itu. Kemudian untuk kelebihannya, yang jelas ya, bisa setting DCO dan bias sesuka hati ya. Beda dengan driver yang nggak bisa disetting seperti ini, dia otomatis. Nah, untuk kelebihannya ini otomatis ya, kita nggak perlu setting setiap kali harus mau tampil atau mau digunakan, kita nggak perlu ngecek. Jadi kelebihannya driver yang tidak memakai tripod seperti itu. Jadi masing-masing ini ada kelebihan dan kekurangannya ya teman. Kalau ini kekurangannya yang jelas, kita nggak bisa nyeting bias dan DCO. Misal kita voltase tinggi, bias kan naik, jadi kita nggak bisa nyeting nuruninnya ya, nurunin biasnya kita nggak bisa nyeting. Kalau seperti ini kan bisa ya, bisa disetting untuk nurunin biasnya. Mungkin itu aja ya dulu untuk pengalaman saya memakai driver yang ada bias, ada VR DCO dan biasnya, dan tidak. Nah, seperti ini ada dua macam, tapi tergantung dulur-dulur yang suka yang mana. Yang jelas komponen juga menentukan kualitas ya. Kalau bisa beli VR-nya yang bagus. Kalau seperti ini biasa ya, VR seperti ini. Beli VR yang bagus, insya Allah awet, nggak berubah. Tapi kalau pengen praktis ya dulu beli PCB, beli driver power yang nggak pakai, yang enggak ada driver, yang enggak ada bias DCO nya ya, karena sudah ada IC-nya, jadi otomatis. Jadi plus minusnya itu ya dulur, untuk driver yang memakai tripod dan driver yang tidak memakai tripod. Mungkin dulur-dulur bisa menambahkan di kolom komentar kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi sekian aja ya dulur untuk video kali ini. Ini hanya membahas sekedar pengalaman saja untuk driver yang memakai tripod dan driver yang tidak memakai tripod. Semoga informasi ini bermanfaat bagi dulur-dulur yang pemula khususnya ya, seperti saya juga pemula, nanti juga berbagi pengalaman saja. Semoga bermanfaat. Jadi sekian aja untuk videonya, terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.